Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi logika. Pertama-tama kita mengenal ekspresi logika. Nanti ketika kita menggunakan rumus atau ekspresi logika, kita sering menggunakan sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Seperti ini penulisannya sama dengan, maka di sini ini adalah rumusnya sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan A1 lebih dari A2 dan seterusnya. Selanjutnya untuk menggunakan fungsi logika di sini kita menggunakan di kolom tunjangan. Ini yang membutuhkan rumus fungsi logika. Dalam tunjangan sini ini tunjangan ini akan mendapatkan 30% dari gaji pokok dan diperoleh jika lama kerja di atas 2 tahun. Ini adalah soal pada kolom tunjangan. Maka kita perlu membuat rumus sama dengan if ini kolom D6. Jadi tunjangan 30% dari gaji pokok. Gaji pokok. If D6 lebih dari 2 tahun seperti ini, maka titik koma yang pertama 30% akan mendapatkan tunjangan 30%. Kita kasih persen. Tunjangan 30% ini nanti kita kalikan dengan gaji pokok. Jadi 30% dari gaji pokok. Gaji pokoknya ini di sel C6 ya. C6. Kita enter. Nah, kita enter. Kasih titik koma dulu. Kita baca, jika D6 lama kerja itu lebih dari 2 tahun, maka gaji pokok kita kalikan 30%. Jika tidak, nah yang value yang terakhir, value false, jika tidak maka 0. Kalau di sini dilihat lama kerja tidak ada 2 tahun, apakah nanti akan mendapatkan tunjangan? Oh, ternyata tidak. Kemudian kita copy rumusnya sini.
Pertanyaannya, kenapa 2 tahun ini tidak mendapatkan tunjangan? Orang yang sudah bekerja selama 2 tahun tidak mendapatkan tunjangan karena di sini kita menggunakan lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun berarti mulai 3 ke atas. Kalau rumusnya kita rubah, misalkan lebih dari sama dengan, kita tambahi sama dengan. Otomatis nanti yang 2 tahun akan mendapatkan tunjangan. Coba kita cek. Nah, ini contoh yang menggunakan sama dengan dan yang tidak menggunakan sama dengan. Kalau menggunakan sama dengan, maka 2 tahun nanti akan mendapatkan tunjangan. Yang tidak menggunakan sama dengan, maka tidak mendapatkan tunjangan. Sekarang total gaji. Total gaji ini kita menggunakan rumus aritmatika biasa. Berarti gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Gaji pokok berada di sel C6 ditambah dengan tunjangan di sel E6. Kita enter. Perhatikan total gaji seluruhnya, yaitu 600.000 tambah 0 otomatis 600.000, 800.000 ditambah 240 menjadi 1.040.000 dan seterusnya seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan fungsi logika. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi yang lain. Di sini kita membuat tabel nomor, kemudian nama, nilai matematika, bahasa Inggris, kemudian di sini rata-rata kita menggunakan rumus average. Kalau rata-rata menggunakan rumus average, ini kita ketik sama dengan average. Kemudian 80 sampai dengan 90 ini kita blok, kita drag, kita tutup kurung. Di sini kalian tulis C3 dalam kurung C3.2 D3 itu sama saja ya. Jadi nilai 80 sampai dengan nilai yang ada di sel D3. 80 di sel C3, di sini nanti di sel D3. Kita kasih kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Kita tarik rumusnya. Kemudian untuk fungsi logika. Pada fungsi logika, tadi sudah dijelaskan tentang fungsi logika. Kali ini kita sedikit mereview kembali. Kita gunakan fungsi logika sama dengan if, kurung buka. Kali ini kita pada nilai logical testnya kita menggunakan rata-rata. Jadi nilai matematika dan bahasa Inggris di rata-rata. Rata-rata ini sebagai rujukan apakah nanti si anak lulus atau gagal. Nah, kita menggunakan logical testnya pakai yang rata-rata untuk menentukan kelulusan. If E3, jadi ketika kita klik di sini otomatis muncul E3. Kemudian kita titik koma. Perhatikan penggunaan titik koma. Ini ada yang di komputer ada yang pakai titik koma, ada yang koma. Maka di bawah sini itu ada rumus yang kelihatan di komputer. Kalau nanti nampak setelah logical test itu menggunakan koma, maka kita gunakan koma. Kalau di sini titik koma, kita gunakan titik koma. If E3
Jika E3 lebih dari, misalkan untuk anak yang nilainya lebih dari 70, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Kalau lebih dari 70 berarti 71 ke atas lulus dan 70 tidak lulus. Jika E3 lebih dari 70, maka lulus. Lulus ini nanti biar bisa dibaca sebagai angka, kita kasih tanda petik. Kemudian kita kasih titik koma. Kemudian kasih petik lagi, ketik gagal. Tutup kurung. Bacaannya adalah jika E3 lebih dari 70 maka lulus, jika tidak gagal. Perhatikan, E3 lebih dari 70 disebut sebagai logical test. Kemudian lulus ini value if true, jika ini benar. Kemudian gagal ini adalah value if false. Ini adalah rumus untuk menggunakan fungsi logika. Jika E3 lebih dari 70 maka lulus. Jika tidak maka gagal. Bacaannya seperti itu, kita enter. Nah, ini rata-rata 85, ini adalah lebih dari 70. 70 nanti kita lihat apakah lulus atau tidak. Kalau 60 ini pasti gagal. Ya. Kita copy rumus ke sini. Nah, 70 gagal. Sekarang bagaimana jika nilai 70 nanti kita mau luluskan? Nah, kita menggunakan sama dengan, misalkan sama dengan, otomatis nilai 70 nanti ikut lulus. Kalau tidak pakai sama dengan, 70 tidak lulus. Nah, semacam ini kita copy rumus. Nah, ini hasilnya. Nilai 70 menjadi lulus karena ada sama dengan dalam logical testnya. Kita kembalikan ke rumus awal, pakai yang tanpa sama dengan. Jadi if E3 lebih dari 70. Tadi hanya sekedar tahu saja. Kemudian untuk fungsi not. Fungsi not ini apa? Fungsi not di sini dalam catatan, fungsi not ini berfungsi untuk mengubah nilai true menjadi false dan false menjadi true. Jadi kemudian rumusnya nanti not E3 lebih dari 70. Nah, perhatikan, sama dengan tulis not. Kemudian di sini di E3 lebih dari 70. Kenapa Bu kok menggunakan yang rata-rata? Ini untuk mengenakkan saja ya, karena kalau nanti pakai matematika sendiri, bahasa Inggris sendiri, rata-rata sendiri ini terlalu banyak contoh-contoh. Ini hanya sampel saja untuk menggunakan rumus not. Oke. Not E3 lebih dari 70. Kita enter. Kemudian kita copy ke bawah rumusnya. Perhatikan, not E3 lebih dari 70. Padahal 85 ini kan lebih dari 70. Harusnya kan true.
Tetapi di sini tulisannya false. Kenapa kok false? Karena not di sini ini untuk merubah true menjadi false dan false menjadi true. Jadi ini fungsinya untuk merubah. Kemudian untuk menggunakan rumus N. Pada rumus N kita nanti ingin mengetahui apakah sel C3 lebih dari 70 dan sel D3 lebih dari 70. Ada kata-kata dan. C3 dan D3. Apakah lebih dari 70? Jadi ada kata dan. Kemudian dari fungsi N ini akan menghasilkan true jika semua argumen bernilai benar. Kalau kedua-duanya 80 dan 90 ini kedua-duanya kok lebih dari 70, maka nanti berarti true hasilnya. Kemudian kita coba praktekkan sama dengan N kurung buka ini C3 lebih dari 70. Sebenarnya 70 dari mana? 70 itu adalah angka yang kita tentukan sendiri. Mau apa istilahnya, kita naikkan menjadi 80 atau kita turunkan menjadi 50. Kita yang membuat dan menentukan sesuai dengan soal yang ada. N kurung buka C3 lebih dari 70. Titik koma. Apakah C3 lebih dari 70 dan D3 lebih dari 70? Dan ya, kita kurung tutup enter. True ini. Hasilnya true. Untuk yang nomor 2, Bella dan Cynthia ini kita lihat. Karena yang nomor 2 ini ada yang tidak ada yang kurang dari 70. Ya. Nah, untuk Bella meskipun bahasa Inggris nilainya 80. Tetapi di dalam N ini itu harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya menggunakan sesuai dengan harus di atas 70 sesuai dengan soal tadi. Jadi ketentuannya adalah apakah C4 ini lebih dari 70, yang matematika tidak ada 70, yang bahasa Inggris ada 70. Tapi di sini dalam N hasilnya false. Kalau matematika dan bahasa Inggris otomatis false untuk Cynthia. Karena di bawah 70 semua. Sekarang kita menggunakan fungsi OR. Untuk fungsi OR, ini nanti terlihat nilai kebenaran false diperoleh ketika semua nilai pengujian bernilai false. Jika semuanya itu false, artinya tidak ada 70, kurang dari 70, semuanya ini nanti bisa bernilai false. Perhatikan, sama dengan OR C3 lebih dari 70, maka D3 lebih dari 70. Kok maka?
or C3 lebih dari 70 atau D3 lebih dari 70. Perhatikan hasilnya. 80-90. Ini nilainya true. Kemudian untuk yang nomor 2 nilainya true. Perhatikan, fungsi OR ini terlihat nilai kebenaran false diperoleh ketika semua nilai pengujian bernilai false. Jadi ini matematika Bella gagal bahasa Inggris tapi lulus. Maka dalam rumus OR ini nanti hasilnya true. Kemudian Cynthia, hasilnya false otomatis. Ya, karena apa? Nilai kebenaran kedua-duanya itu betul-betul false, di bawah 70 semua. Jadi sini hasilnya false. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus if and. Di dalam rumus if and ya, di dalam rumus if and ini nanti kita ketikkan di sini if and C3 lebih dari 70 dan D3 lebih dari 70. Dari sini N sampai dengan 70 ini persis dengan rumus N saja. Kalau kita padukan dengan fungsi logika if N, maka rumus N tadi akan menjadi logical test-nya. Jadi if logical test-nya pakai rumus N, kemudian titik koma, ya, titik koma, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Perhatikan dalam rumus N, ini rumusnya seperti ini ya. Kalau dipadukan, jadi rumus N itu sama dengan N C3 lebih dari 70 dan D3 lebih dari 70. Nanti kalau masuk dalam rumus if N, maka nanti if kemudian kurung buka, dimasukkan rumus N-nya tadi, titik koma. Nah, ini kemudian baru nilai value dan nilai value if true sama value if false bisa dimasukkan di sini. Jadi kalau ini nanti bisa dimasukkan rumus if n-nya, maksudnya gitu. Untuk penggunaan if n. Nah, if n di sini. If kurung buka, nah ini rumus n-nya ini di sini. Selanjutnya kita enter. Kita copy rumusnya. Sini lulus, gagal. Kemudian untuk penggunaan rumus if or ini hampir sama. If kurung buka or,
Nah, ini adalah rumus OR sebagai logical test. Kita masukkan. Kemudian titik koma, maka lulus, jika tidak maka gagal. Demikian contoh dari penggunaan fungsi, dalam hal ini fungsi logika, kemudian ada rumus AND, OR, if AND, if OR. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.